Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabakan Nias, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada hari Natal ini. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita, amin. Dia lahir untuk datangkan keselamatan bagi setiap kita. Dia jangkau kita yang berdosa, saudara. Mari kita jumpai Tuhan dengan pujian, dengan hati yang bersyukur di hari Natal ini. Kita memuliakan Sang Raja. Dialah Allah yang layak. Dialah Allah Sang Perkasa itu yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Sang Juru Selamat. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami datang Tuhan pada hari Natal ini Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di Natal kali ini Tuhan Yesus, kami datang menghampiri-Mu Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu. Engkau telah lahir bagi setiap kami untuk boleh mendatangkan harapan yang baru bagi setiap kami yang berdosa. Setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan. Natal kali ini kami rindu beri yang terbaik lewat pujian kami. Kami rindu berseru memuliakan Sang Raja Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah Natal pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, kiranya penyertaan dari sorga terjadi bagi setiap kami yang menyembah. Setiap kami yang menyembah, kami percaya semuanya dilawat Tuhan. Agar pada hari Natal ini Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Yesus kami datang Tuhan, mengingat kebaikan-Mu. Kami datang dengan hati yang percaya. Pengharapan kami letakkan kepada Kristus anak Allah. Dalam nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara, di hari Natal yang indah ini kita mengingat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan. Sama-sama. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah kami lupa tuh, sama-sama. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Dengan tangan yang terangkat sama-sama katakan, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemput setiap kami, menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Sang Juru Selamat telah lahir. Mari bersyukur hari Natal ini. Katakan dari awal saudara. Di atas bukit Golgota, sama-sama Tiberias. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan kami lupa Tuhan bukti kasih-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Katakan,
takkan pernah ku lupa. Di sanalah Tuhan selamatkan kami. Haleluya. Tempat dunia orang mati bertata. Mari dengan tangan yang terangkat Tiberias, satu suara katakan, kasih jumpai, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih-Mu selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Sambil kita bangkit beri bersama-sama Tiberias, katakan, di sanalah Tuhan menyelamatkan kami. Di sana kasih dan keadilannya kami diperdamaikan oleh Allah. Oh, kasih jadi pembelaku. Oh, kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan Yesus Kristus yang menjumpai setiap kita, menyelamatkan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat syukurmu saudara yang di rumah. Angkat tanganmu menyembah, bangun mesbah di hari Natal ini. Sebab kasih Tuhan yang menjangkau kita saudara. Engkau lihat setiap anak-anakmu yang Kau selamatkan Tuhan. Hari Natal ini kami beriak bermain, sebab Engkaulah sumber harapan. Kasih Tuhan, haleluya. Bersembah dalam nama Yesus, nama Yesus selamatkan. Datangkan kuasa bagi kami. Sembahlah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepada Yesus. Saudara, mari angkat suaramu,
Dengan suara yang lantang mari nyatakan saudara di hari Natal ini. Kasih-Mu yang memeluk setiap kami itu. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ambil waktu sejenak saudara di hadapan Tuhan untuk bersatu di hari Natal ini. Mari masing-masing jangan melewatkan momen Natal ini saudara dengan sia-sia. Pribadi lepas pribadi, ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sadari kehidupan kita semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Kemurahan Allah telah tergenapi dalam hidup kita saudara. Datanglah dengan percaya, datanglah dengan bersukacita. Hari ini engkau terima pasti mujizat. Sebab Tuhan Yesus telah lahir, datangkan keselamatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan lebih tinggi lagi di hadapan Sang Raja yang hidup. Kami rindu menyembah, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama Tiberias, satu suara katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will see your praise, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Kasih yang terbaik saudara, Tuhan telah selamatkan dirimu. Mari bersyukurlah di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudara di hadapan Tuhan Yesus yang besar. Tiberias sama-sama katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise berikan tepuk tangan yang paling dahsyat.
Jadi Tuhan, ini hari Natal kami tahu kuasa-Mu bekerja di antara kami Tuhan Yesus. Berkat-Mu mengalir. Terjadilah Tuhan Yesus kehendak-Mu bagi gereja kami Tiberias. Di dalam nama Yesus kami persembahkan ibadah ini hanya untuk memuliakan Sang Raja, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberias. Selamat Natal bagi setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, di hari Natal ini kita boleh bersuka cita bagi nama Tuhan. Come on. One, two, three, four. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Terima kasih ya Tuhan, sukacita Natal tercurah bagi setiap kami. Come on. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kami mengasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama lambaikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Seberapa di antara kita yang percaya ada kado Natal yang indah tahun ini? Lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersukacita bagi nama Tuhan. Kita sorga bergema. Hai, mari berhibur dari pulau dan benua. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat.
Sama-sama. Tak surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Go, go! Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, setiap kami datang berkumpul, berhimpun, memuliakan Raja di atas segalanya. Hey! Gereja Tiberias, sama-sama. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari muliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian, semua bangkit nama penebus. Muliakan
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Di hari Natal ini kita boleh mengucap syukur karena kita menyembah Tuhan Yesus. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita semua, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara semua dalam lindungan Tuhan Yesus dan keadaan saudara semua luar biasa. Amin. Kami dari Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Pariaji mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian, dan semoga Natal ini selalu membawa berkat bagi kita, Natal yang indah, Natal yang sungguh memberkati saudara. Dan setiap hari kita adalah Natal, setiap hari kita lahir baru, setiap hari kita bertobat, setiap hari kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam kesalahan dan juga perilaku yang tidak baik. Saudara sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru yang akan dihadapi, yaitu tahun 2023, dan percayalah kita semua akan selalu dalam berkat Tuhan asal kita selalu hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu akan menyertai kita, akan menopang kita, menolong kita, dan selalu akan membimbing kita. Apapun yang harus kita kerjakan berasal daripada Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian. Sekali lagi kami Gembala Sidang Gereja Tiberias bersama keluarga dan juga seluruh pendeta dan koordinator dan pekerja, semua media, choir mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian dan tahun baru 2023, Natal 2022 dan tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami membacakan suara gembala bagi setiap kita semua pada pagi hari yang indah ini. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana Untuk Kita Diberkati Tuhan. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, karena perintah-Mu langsung kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, kami bersyukur acara Natal Tiberias di Stadion Utama Gelora Bung Karno berjalan lancar dan meriah. Maka doa kami agar acara-acara Natal Tiberias dimanapun berjalan dengan lancar. Kirim para malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami semua. Engkau Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Tiberias bahwa betapa pentingnya dijemput malaikat pada saat masuk alam roh. Betapa indahnya di Tiberias banyak yang bersaksi saat akan masuk alam roh dijemput para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga surga, maka akan dikawal para malaikat. Akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita diberkati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? 1. Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 5. Orang yang beriman di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Abraham. Karena mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham. Karena Abraham sangat percaya kepada Tuhan dan sangat beriman kepada Allah. Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham mendengar dan mengerti serta mau melakukan firman Tuhan. Abraham menaklukkan pikirannya kepada Tuhan dan menyerahkan anaknya. 2. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kejadian 22 ayat yang kedua. Sebelum Allah memberkati Abraham, Allah meminta hal yang terbaik dari Abraham, yaitu anaknya Ishak, dan Abraham taat. Yesus juga berkorban bagi kita, memberikan yang terbaik, yaitu tubuh dan darahnya untuk selamatkan kita dan mengabulkan doa-doa yang kita minta kepadanya. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Maka
kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 3, kita harus mengandalkan Tuhan dan selalu meminta hikmat dari Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita ini manusia lemah dan terbatas, maka kita butuh Tuhan dan hikmat-Nya. Bila kita setia mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat-Nya, maka pasti kita akan alami berkat Tuhan. Untuk itu, kita bangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa, pujian penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan dan melakukan, maka kita akan punya iman yang positif. 4, kita harus melakukan banyak perbuatan baik dan kaya akan kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Kemurahan hati adalah buah roh, maka hendaklah kita kaya dalam memberikan kebajikan terhadap sesama, dan yang terutama kita kejar hidup takut akan Tuhan, bukan kekayaan. Kaya akan kebajikan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Romawi yang ketiga, orang-orang Majus dituntun bintangnya, gambaran malaikat, untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Firman Allah di dalam Matius 2 ayat 9 sampai dengan 12 berkata demikian. Setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat ini mengajarkan kepada kita, 1, orang Majus adalah orang kafir yang pertama menyembah Tuhan Yesus. 2, orang Majus dengan dituntun bintangnya, gambaran dituntun malaikat, hingga sampai ke tempat di mana Yesus berada. 3, orang Majus mengetahui dari nubuat tentang datangnya juru selamat ditulis oleh Daniel saat di Babel. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Juru selamat itu akan berkuasa atas raja-raja di bumi dan kerajaannya kekal selama-lamanya. 4, mereka adalah orang kafir yang berkorban datang dari jauh, yaitu dari Babel, Irak sekarang, dengan dituntun bintang yang sinarnya sampai ke bumi, yaitu bintang berekor, seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. 5, mereka adalah orang kafir yang murah hati, mempersembahkan emas untuk Yesus dengan Maria, dan Yusuf pergi ke Mesir. Pesan penutup, mari kita semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga, maka Anda akan dikawal para malaikat. Setan dan roh jahat takut pada Anda. Akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Natal berbicara jaminan keselamatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau rela turun ke dunia untuk memulai karya keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur, jadi saat firman Tuhan ditaburkan tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Sama-sama katakan ku puji namamu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, siapkan hatimu dengar firman Tuhan. Ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Lebih lagi katakan ku puji namamu. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Damiati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana adanya hari ini, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua, baik anak-anak-Mu di Gereja Nias maupun anak-anak-Mu yang lewat live streaming Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu selalu menjagai kami. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu bekerja. Biarlah pemberitaan firman ini akan menguatkan anak-anak-Mu dan menguatkan kami semua. Dan akan membangun iman dan juga akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di hari Natal ini kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh mengucap syukur atas karya keselamatan yang Kau kerjakan untuk kami Tuhan Yesus. Sukacita untuk kami Tuhan Yesus, kami jadi selamat, kami menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang baik dan luar biasa dan sehat, saudara sekalian. Amin. Saudara, dan kami selalu juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan atau dalam sakit penyakit. Kami selalu mendoakan dan kita juga selalu bersama-sama mendoakan ya saudara sekalian. Kita selalu berdoa syafaat untuk kita anak-anak Tuhan, saling mendoakan biarpun kita mungkin tidak kenal dan tidak ketemu, tetapi
marilah kita saling selalu mendoakan. Saya ucapkan hari ini selamat hari Natal saudara sekalian kepada saudara semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan biarlah sukacita Natal kita rasakan, berkat Allah turun melimpah atas kita ya saudara sekalian. Berkat Allah turun melimpah yaitu berkat rohani saudara sekalian, kita ada kuasa dan wibawa dari sorga. Ya, kita menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, kita dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkat jasmani kita selalu sehat, darah Yesus membungkus kita, darah Yesus berkuasa menyembuhkan kita, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan, dan berkat materi apa ya pun yang kita perlukan selalu tercukupi ya saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saudara sekalian kita memang di hari Natal saat ini, tetapi saya akan membagikan firman saudara sekalian, yang mana sebetulnya hari Natal ini atau Natal, arti makna Natal bagi kita ya saudara, arti Natal bagi kita yaitu Allah turun ke dunia menjadi manusia, lahir di kandang, saudara sekalian, itu menggambarkan kerendahan hati. Jadi kita harus rendah hati. Dan kemudian juga gembala-gembala saudara sekalian ya datang mengunjungi sang raja ya saudara, gitu, bayi yang lahir yang disebut sang raja. Nah, maka itu mereka memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Juga kita, artinya di situ kita dalam hidup harus memuliakan Tuhan seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga kita lihat Maria, saudara sekalian, yang mana dia seorang gadis dan harus hamil, saudara sekalian, dari Roh Kudus. Nah, Maria katakan, ya dia menurut dia, jadilah kehendakmu padaku. Kata Maria demikian, artinya ketaatan Maria taat ya, meskipun itu adalah korban ya. Maria juga itu martir saudara sekalian, yang tidak mudah bagi seorang Maria saat itu saudara sekalian, tetapi dia taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Dan kemudian juga Yusuf juga korban saudara sekalian ya. Dan kemudian itu menggambarkan juga ketaatan. Dan kemudian juga kita harus punya roh korban, roh martir ya saudara sekalian. Roh martir artinya kita punya semangat korban saudara sekalian. Karena keselamatan yang kita miliki sekarang ini adalah korban daripada Allah itu sendiri kepada kita saudara sekalian. Nah, untuk itu begitu besar kasih Allah kepada kita saudara sekalian ya. Yang mana ini adalah semuanya pengorbanan ya saudara sekalian. Meskipun kita sukacita sekali kita diselamatkan, untuk itu marilah kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga berusaha saudara sekalian dalam hidup ini bagaimana untuk kita dapat meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan saudara sekalian. Karena kadang-kadang dalam hidup kita akan digoda ya saudara sekalian, atau tergoda, atau kita hidup di dunia ini yang mana dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa gelap. Yang mana kadang-kadang roh Tuhan tidak ada di situ, bahkan ya di dunia ini kadang-kadang dikuasai oleh kuasa gelap saudara sekalian. Tetapi kita anak Tuhan saudara sekalian, kita harus teguh berdiri dan selalu berada dalam Tuhan. Dan jangan terpengaruh dengan dunia saudara sekalian. Kita akan terpengaruh memang karena kita hidup di dunia, kita akan terbawa. Tetapi untuk itu kita selalu berusaha, untuk itu makanya kita selalu diisi dengan firman Tuhan saudara sekalian. Untuk kekuatan bagi rohani kita, kekuatan bagi tubuh jasmani kita, kekuatan bagi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita saudara, terutama ya saudara. Nah, maka itu kita juga harus dalam hidup ini, apapun usaha kita minta memang keselamatan adalah anugerah memang, tetapi kita harus mengerjakannya dengan gentar dan takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita untuk meraih kebajikan daripada Tuhan Yesus kepada kita saudara sekalian ya. Argo bacakan di Mazmur 23 ayat 6, Argo, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Ya, Mazmur 23 ayat 6 katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Saudara, ini menggambarkan bahwa Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya, saudara sekalian, karena Tuhan selalu menyertai Daud, saudara sekalian, ya. Allah selalu menyertai Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bayangkan saudara sekalian, Daud selalu disertai dia karena memang Allah kita Allah yang Immanuel, ya saudara sekalian. Tetapi bagaimana supaya Allah selalu menyertai kita itu Daud, kita dapat belajar dari Daud. Rahasia Daud senantiasa mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan adalah karena Daud senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Terdapat di Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud mencintai hadirat Tuhan, saudara sekalian, dan Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu Daud memainkan alat musik kecapi, saudara sekalian, dan dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka hadirat Allah turun, saudara sekalian. Ya, Argo bisa bacakan di 1 Samuel 16 ayat 23, Argo. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang ada daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya, saudara sekalian. Dan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat itu akan pergi dari kita, saudara sekalian, tidak tahan, ya saudara sekalian, ya. Kita harus senantiasa memiliki kerinduan, saudara sekalian, untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara sekalian. Karena pujian dan penyembahan Tuhan itu mendatangkan kuasa, ya saudara sekalian. Di Mazmur 22 ayat 4 sampai 5 juga dikatakan demikian, ya, mendatangkan kuasa Tuhan, saudara sekalian. Kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kerinduan dan rasa sukacita untuk pergi ke persekutuan atau ke gereja, saudara sekalian, ya, untuk menghadiri pertemuan ibadah, untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana di Mazmur 122 ayat 1b dikatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi hal yang pertama untuk kita meraih kebajikan daripada Tuhan, ya, daripada Allah, yaitu kita merindukan atau selalu mencintai hadirat Tuhan, saudara sekalian, ya. Merindukan dan mencintai hadirat Tuhan, itu sangat penting, saudara sekalian, karena hadirat Tuhan itu turun dan Allah hadir, saudara sekalian. Nah, hal yang kedua, kita bacakan, Argo bacakan di Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 31 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hal yang kedua yang kita harus raih dalam kita meraih kebajikan daripada Tuhan, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan, ya saudara sekalian. Kita yang pertama tadi yaitu kita merindukan, mencintai hadirat Tuhan. Yang kedua, kita selalu mencari
perkenanan Tuhan, saudara sekalian. Itu penting sekali. Kalau Tuhan tidak berkenan, saudara sekalian, ya sulit ya. Jadi bagaimanapun juga ini semuanya adalah perkenanan Tuhan. Untuk itu kita harus selalu cari perkenanan Tuhan, saudara sekalian. Kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan untuk apa yang kita harus lakukan atau kita kerjakan. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kita harus membuang segala sesuatu yang dosa atau yang kenajisan dari diri kita. Ya saudara, yang tidak berkenan kepada Allah, dan membersihkan hidup kita dari kenajisan tersebut atau dosa tersebut. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, saudara sekalian, agar buah-buah roh nyata atau terpancar dari kehidupan kita. Argo bisa bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara sekalian. Ya, kita harus percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Kalau ada buah-buah roh ya saudara sekalian di dalam kehidupan kita saudara sekalian, maka kita akan selalu sejahtera dan kita dapat menanggung segala perkara ya, sebagaimana di Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita ada buah-buah roh saudara sekalian, maka kita mempunyai kekuatan ilahi saudara sekalian ya, kekuatan luar biasa, kekuatan rohani kita saudara sekalian. Itu penting sekali kita buah-buah roh seperti yang dikatakan tadi di Galatia 5 ayat 22-23 saudara sekalian. Juga kita senantiasa harus selalu berjaga-jaga dan waspada dan berdoa saudara sekalian, untuk kita jangan jatuh dalam pencobaan. Karena sebetulnya roh penurut tetapi daging lemah saudara sekalian. Sebagaimana di Matius 23 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah saudara sekalian ya. Jadi hal yang kedua untuk kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan saudara sekalian, kita selalu mencari perkenanan Tuhan. Yang nomor satu tadi selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Yang kedua mencari perkenanan Tuhan. Nah yang ketiga saudara sekalian, kita baca di Yohanes 21 ayat 7. Argo, Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 7 dikatakan bahwa maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau, saudara sekalian. Ya, kita harus mencari perkenanan Tuhan, saudara sekalian. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita lihat di sini Petrus di Yohanes 21 ayat 7, saudara sekalian. Waktu murid yang lain berkata, "Itu Tuhan," maka Petrus langsung terjun ke dalam danau ya, saudara sekalian, mengenakan pakaiannya. Karena apa? Karena sebelum mengenal Tuhan Yesus, Petrus pernah meminta agar Tuhan Yesus pergi meninggalkannya, sebab ia merasa dia adalah orang yang berdosa, saudara sekalian. Di Lukas 5 ayat 8 saya bacakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus selalu merasa, waktu itu dia merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus karena dia merasa orang yang berdosa. Ya saudara, tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, Petrus ya, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya,
Maka Petrus meninggalkan semua berkat-berkat yang dimilikinya yang dari dunia, saudara, karena ia menganggap, ia mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya, lebih berharga dari semua berkat-berkat di dunia ini. Petrus tahu akan panggilannya, saudara sekalian, ya. Jadi Petrus sungguh mengasihi Tuhan, saudara sekalian, sehingga Tuhan sangat berkenan kepada Petrus, ya. Dan Petrus juga selalu mendapat kebajikan daripada Tuhan, saudara sekalian, ya. Itu. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, saudara sekalian, maka kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, dengan segenap mengikut Tuhan, dengan segenap hidup kita, saudara sekalian, ya. Kalau kita belum merasakan kebajikan atau kemurahan Tuhan, kita kaji diri kita selidiki, saudara sekalian, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau kita terbagi. Kita memang hidup di dunia, saudara sekalian, ya. Perkara-perkara di dunia ini memang kita pikirkan, ya, saudara sekalian. Tetapi kita harus lebih memikirkan perkara yang di atas, yaitu Tuhan, ya, Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan harus lebih mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, saudara sekalian. Nah, maka itu kita kaji diri kita. Apabila kita belum merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan, mari selidiki, saudara sekalian. Mungkin, ya, kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Dan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, untuk kita mendapat kebajikan daripada Tuhan, bagaimana caranya, saudara sekalian? Ya, kita harus berubah hidup kita secara signifikan, berubah 180 derajat, ya, saudara sekalian. Berubah dari dalam diri kita, saudara sekalian, dari dalam kita dengan perjuangannya, saudara sekalian. Tadi dari hidup yang lama kita menuju hidup yang baru, dan juga berubah satu arah, yaitu arahnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan ini, saudara sekalian, maka kita akan merasakan ada kuasa dan ada berkat dan ada perkenanan dan ada kemurahan dan kebajikan Tuhan akan terjadi kepada kita, dan kita akan merasakannya, ya, saudara sekalian, ya. Saya saksikan, saudara sekalian, waktu saya baru bertobat, ya, saudara, dari tidak mengenal Tuhan dan kemudian mengenal Tuhan, saya selalu senang dengan memuji Tuhan. Ya, saya memainkan piano, ya, saudara sekalian, pakai alat musik, organ atau piano. Dan selalu saya menyanyikan, dan juga di dalam hati saya atau menurut saya nyanyi lagu rohani, saudara sekalian. Ya, selalu menyembah, memuji dan menyembah Tuhan, saudara sekalian. Ya, memang betul, pujian dan penyembahan itu ada kuasa, saudara sekalian. Satu saat saya tiap pagi bangun tidur, saya langsung ke organ atau ke piano, saudara sekalian. Saya memuji dan menyembah, ya, saya menyembah dan juga menyembah dalam roh, dan kemudian saya menyembah. Saya memang selalu keluar air mata, ya, kalau menyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan terutama, ya, saudara sekalian, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan. Suatu saat, saudara sekalian, sesudah saya menyembah kepada Tuhan Yesus, kemudian saya pergi untuk melayani seorang ibu yang sakit kanker di kandungannya, ya, saudara sekalian, ya, di Bintaro. Dan saya mampir ke apotek saya bawakan susu, saya bawakan makanan-makanan yang lembut, karena dia sudah tidak bisa menelan, ya, saudara sekalian, kankernya sudah stadium 4. Dia orang Kalimantan yang tadinya orang berada, sampai habis-habisan berobat ke Jakarta. Dan dengan kemurahan Tuhan tinggal di Bintaro, itu pun di belakang rumah orang, saudara sekalian. Dan kemudian saya pergi, saya setir sendiri bersama karyawan saya kasih makanan, saya datang ke situ, ke rumah orang itu, dan kemudian saya kasih susu, kasih apa, dan saya doakan, saudara sekalian. Udah tidak bisa menelan, ya, tidak bisa makanan yang keras gitu, ya, atau nasi gitu, jadi makanya saya bawa susu, saudara sekalian. Nah, waktu didoakan, ya, saya juga ingat tadi pujian penyembahan begitu, saya minta sama Tuhan Yesus, ya, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada saya, supaya saya dapat melayani dengan baik, ada kuasa, saya minta kepada Tuhan Yesus.
Dan kemudian saudara sekalian, waktu saya mendoakan ibu tersebut bikinin susu dan kemudian dia telan dan saya doa gitu saudara. Tiba-tiba saudara sekalian, dia bisa menelan dan dia merasakan ada benjolan di lehernya itu copot. Rupanya benjolannya udah sampai ke leher ya saudara sekalian. Ya nggak tahu bagaimana caranya, cuma ternyata dia selama ini tidak bisa menelan karena ada benjolan di lehernya. Jadi ada merasakan bulatan di lehernya itu copot saudara. Dan dia bisa menelan gitu ya. Terus lega gitu. Terus coba makan nasi, bisa, puji Tuhan saudara sekalian. Dan akhirnya saya bilang juga dengan Pak Paryaji dan kami ajak dia esok harinya untuk ikuti ibadah ya di Jayakarta Tower. Dan kemudian ikuti ibadah dan altar call, didoakan. Rame-rame didoakan juga Pak Paryaji doakan. Dan kemudian Pak Paryaji baptis. Apa yang terjadi saudara sekalian? Tumor atau kanker yang stadium 4 itu di kandungannya saudara sekalian, itu pun copot saudara sekalian. Keluar saudara sekalian dan dia sembuh. Nah itulah kuasa Tuhan ya saudara sekalian. Memang apapun yang ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, saudara sekalian. Ya. Kalau kita sakit, sebetulnya itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan seseorang atau kita semua, saudara sekalian. Jadi, maka itu kita berusaha untuk mencari kebajikan dan berusaha untuk meraih ya kebajikan dan kemurahan Tuhan. Selalu satu mencintai dan selalu dalam hadirat Tuhan. Mencintai dan merindukan ya saudara sekalian hadirat Tuhan. Kedua, mencari perkenanan Tuhan saudara sekalian. Dengan berbalik arah saudara sekalian ya. Hidup berkata-kata yang baik, buah-buah roh ada pada diri kita. Dan kemudian kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara sekalian. Maka segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan katakan demikian saudara sekalian. Nah marilah saudara sekalian kita selalu berusaha untuk mencari atau berusaha meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu. Karena bagaimanapun juga segala sesuatunya itu harus dengan perkenanan Tuhan Yesus saudara sekalian kepada kita. Ya, apapun yang kita ada ini semua kita harus minta perkenanan Tuhan kepada kita saudara sekalian. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, ya bereslah segala sesuatunya. Amin saudara sekalian ya. Nah, untuk itu marilah kita dalam hidup saudara sekalian hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya. Hidup seturut firman Tuhan dan pelaku. Karena kalau kita pelaku firman, maka kita akan berbahagia. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya, saudara sekalian ya. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan. Dan kemudian dalam hidup juga kita selalu berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Seperti tadi di ayat di Matius 26 ayat 1 dikatakan bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Untuk itu kita berjaga-jaga dan berdoa untuk kita tidak jatuh dalam pencobaan saudara sekalian. Dan kita juga berjuang ya dalam hidup ini untuk kita mendapat meraih sorga saudara sekalian. Untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Agar nama kita jangan sampai terhapus dari kitab kehidupan di sorga. Untuk itu marilah kita semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, sekian dari saya dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang kami kasihi Ibu Pendeta Darniati Paryaji, firman Tuhan yang memberkati kita semua. Saya doa di Natal ini kita semua menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Sekali lagi yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar tentang meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hanya mau melakukan kebaikan.
Amin. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan selalu mau melakukan kebaikan dalam hidupku. Amin. Jadi saudara harus punya pemahaman bahwa Tuhan selalu mau lakukan yang baik. Kalau kita punya pemahaman itu, Tuhan selalu melakukan yang baik, maka apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu pasti membawa kebaikan. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu menyerah. Karena apapun yang terjadi, Tuhan hanya melakukan yang terbaik. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka gembala sidang kita tadi mengajar kepada kita 3 hal bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama, kita harus selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Apa saudara yang dimaksud hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu Tuhan hadir. Jadi gimana kita mau mengalami kebajikan, kemurahan Tuhan kalau kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Contoh, misalkan seorang anak. Nah, seorang anak itu hidupnya ditanggung oleh bapaknya. Makannya, sekolahnya, bahkan cita-citanya semuanya ditanggung. Tapi kalau anak itu di luar rumah atau keluar dari rumah, maka dia tidak ditanggung. Tapi selama dia ada di dalam rumah, di mana bapaknya tinggal, di mana bapaknya berada, maka selama itulah berkat bapaknya, pemeliharaan bapaknya dialami oleh seorang anak itu. Katakan amin. Itu sebabnya siapapun saudara, agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan, selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jadi kalau kita berjalan dalam hadirat Tuhan, yang selalu kita lihat adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita terus berjalan dalam hadirat Tuhan, yang kita lihat selalu kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, sepanjang kita berjalan dalam hadirat Tuhan, maka yang kita lihat kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya mari terus dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar bagaimana kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan kita untuk selalu mencari perkenanan Tuhan. Apa yang dimaksud perkenanan? Perkenanan itu yang disukai Tuhan, yang disenangi Tuhan. Saudara, Tuhan gak senang yang cemar, Tuhan gak senang yang dosa. Tuhan senang saudara hidup dalam pertobatan. Tuhan senang saudara baca firman. Tuhan senang saudara berdoa. Tuhan senang saudara beribadah. Tuhan senang saudara memuji Tuhan. Maka kalau saudara lakukan itu semua, dengar firman, baca firman, memuji Tuhan, melakukan yang baik, maka Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan senang sama kita, kalau Tuhan suka sama kita, apapun yang kita perlu, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Katakan amin. Itu sebabnya mari cari perkenanan Tuhan. Saudara hari ini ibadah, Tuhan berkenan. Amin. Saudara melakukan yang baik, Tuhan berkenan. Tapi mohon maaf kalau kita jatuh bangun dosa, maka iblis yang senang, saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita berjuang, kita hidup dalam pertobatan, kita kenakan jubah ke surga. Tuhan berkenan kepada kita, berkat-berkatnya dicurahkan, mujizat keajaibannya menyertai kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajar kepada kita bagaimana kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tadi yang ketiga, kita harus selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Siapapun saudara yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Nah hari ini kita akan belajar selanjutnya apa berkat kalau kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang kita terima
kalau kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saya pelajari ada 3 berkat kalau kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama, kita baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. 5. Dosaku kuberitahukan, apa? Stop dulu, perhatikan. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi ini cerita, ini pengakuan dosa Daud. Tadi Mazmur 23 ayat 6, Daud itu mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang dialami Daud ketika Daud hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan? Daud mengalami pengampunan dosa. Daud mengaku dosa. Terus kita baca 2, 3 ya. Dan apa? Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan apa? Pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau apa? Mengampuni kesalahan. Karena sama-sama bersama saya katakan, Tuhan ampuni dosaku. Amin. Hari ini siapapun saudara, kalau saudara hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, yang pertama, berkat kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, dosa kita diampuni. Tadi malam dalam ibadah malam Natal saya sampaikan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang mana dosa yang mendatangkan maut? Dosa yang tidak diakui. Jadi dosa ini bukan soal besar dan kecil. Buat Tuhan yang namanya dosa semua sama. Pelanggaran, ketidaktaatan. Tapi bedanya dosa yang tidak diakui tidak diampuni. Dosa yang diakui sekecil sebesar apapun Tuhan ampuni. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa, maka aku Allah yang setia dan adil akan apa? Mengampuni dosamu. Hari ini siapapun saudara, jangan sembunyikan dosamu. Akui di hadapan Tuhan. Berbalik, tadi gembala sidang kita berkata, supaya kita mengalami kebajikan kemurahan. Berbalik 360 derajat, berubah, tinggalkan dosa, tinggalkan masa lalu. Kita akan masuk tahun 2023, kita hidup yang baru, hidup yang lebih baik, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, apa berkat hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan? Yang pertama, dosa kita diampuni. Daud orang yang hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, dosanya diampuni. Yang kedua, apa berkat kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan? Kita baca 1 Tawarik 17, 16 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. 17. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. 18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? 19. Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah apa? Melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saudara, ini lagi-lagi perkataan Daud. Tadi Mazmur 23 ayat 6, Daud bersaksi, Daud bersyukur, dia hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Apa yang dialami Daud?
ketika Daud hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ayat tadi itu adalah doa syukur Daud. Daud bilang, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Padahal dia seorang anak muda biasa. Dia anak bungsu dari Isai. Dia nggak pandai berperang. Dia nggak pandai, ya pas-pasan lah gitu saudara. Sederhana. Tapi Tuhan berkenan atas Daud. Tuhan memilih Daud. Tuhan angkat Daud menjadi raja. Maka ini adalah doa syukur Daud. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau melakukan perkara-perkara yang besar ini. Sehingga engkau mengangkat aku menjadi raja. Sehingga engkau memberkati keluarga hambamu ini. Maka yang kedua, apa berkat kalau kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan? Yang kedua, kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Mari kita akan menutup tahun 2022, masuk tahun 2023. Hiduplah dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, walaupun 2023 akan terjadi resesi, akan terjadi krisis, tapi kita akan terus mengalami perkara-perkara yang besar, mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat kalau kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya kita baca bersama, yaitu di dalam Mazmur 89, 21 sampai 25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. 22. Maka tanganku tetap dengan dia, lenganku meneguhkan dia. Musuh dan orang curang tidak akan menindasnya. 24. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang yang membencinya akan kubunuh. 25. Kesetiaanku dan apa? Kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan apa? Perhatikan ayat 25. Kesetiaanku dan kasihku apa? Menyertai Daud. Jadi tanda Daud berkenan di hadapan Tuhan, Daud diurapi minyak. Tadi dikatakan ayat 21, aku telah mendapati Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak kudusku. Hari ini saudara diurapi minyak, Tuhan berkenan atas saudara. Hari ini saudara diurapi minyak, maka kebajikan kemurahan Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Nah, Daud diurapi minyak. Tanda apa? Tuhan berkenan. Nah, waktu Daud hidup dalam perkenanan Tuhan, Daud hidup dalam kebajikan kemurahan Tuhan, Tuhan menyertai Daud. Tadi dikatakan apa? Musuhnya, lawan-lawannya akan kubunuh. Musuhnya, lawan-lawannya akan kuhancurkan. Hari ini, kalau saudara hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, diurapi minyak, maka saudara disertai Tuhan. Kemenangan menjadi milik kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau terus hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
dan puji duhita, sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu, sembah dan puji duhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar dalam pelayanannya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfris Sirait dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tiberias sama-sama naikkan puji tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, tubuh. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada hari Natal ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saya akan bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26, ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi perjamuan kudus atau tubuh darah Yesus, saudara sekalian, itu untuk pengampunan dosa untuk kita. Dan saudara sekalian juga hidup kekal ditemukan di perjamuan kudus ya. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan Tuhan juga perjamuan kudus itu tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan juga firman Tuhan katakan minta apa saja maka akan diberikan. Tapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian ya. Kita akan meminta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan juga saya bacakan di Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, arti secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi di sini dikatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau kita selalu hidup di dalam firman, menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus ya saudara sekalian, dan hidup di dalam kekudusan Allah dan menyenangkan hati Allah, dan kemudian selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan, maka seperti ayat ini katakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya minyak dan anggur kita tidak akan dirusakkan ya saudara sekalian. Kita yang ada minyak dan anggur, kita selalu di dalam Tuhan hidup sepenuh-penuhnya. Kita tidak akan masuk ke dalam kesulitan atau kesukaran itu saudara sekalian. Karena ini satu-satunya ayat yang mengatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian ya. Yang menyatakan bahwa semakin hari akan semakin mahal ya. Memang kenyataan di dunia begitu ya saudara sekalian. Kita bisa kaji lah ya, kita bisa lihat semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi lihat kita yang anak Tuhan, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian. Ya, marilah kita akan menerima tubuh darah Yesus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang ICU dan tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri.
Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak sakit darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan. Tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat ada terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini
minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan selalu berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan imani Anda sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan kami percaya Engkau mengasihi kami dan kami pun mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami, dan terutama di hari Natal ini, biarlah tahun depan nanti 2023 akan menjadi tahun berkat bagi kami semua. Kami tolak segala prediksi, semua apapun kami tolak itu tidak akan terjadi pada diri kami semua anak-anak Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu turun atas kami, dan kami berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau sayangi ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan kasih-Mu, kuasa-Mu dan wibawa ilahi. Berikan apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan mereka selalu apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak pernah turun. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Tiberias. Tuhan Yesus, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tiberias, Tuhan Yesus, berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu, kami semua hidup selalu berkemenangan dalam Engkau. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta semua penuh wibawa ilahi, berkhotbah dengan luar biasa dan tanda-tanda heran menyertai, dan juga koordinator, pekerja, dan juga musik, singer, semua Tuhan Yesus, media, dan choir dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus, dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan Tuhan Yesus dalam pembangunan gereja Betos akan selalu tercukupi dan akan selesai Tuhan Yesus dalam waktunya yang sudah ditentukan. Gereja di Bekasi Tuhan Yesus akan selalu baik pembangunannya dan rapih. Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau, dan Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus terutama jemaat Tiberias penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan jemaat-Mu penuh mujizat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia selalu disayang Tuhan, penuh kuasa dan mujizat-Mu. Mujizat Tuhan Yesus selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami menyerahkan gereja Tiberias Indonesia selalu dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu Tuhan Yesus, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus diberkati Tuhan bersama istri dan anaknya. Untuk Pak David dan Ibu Poppy diberkati Tuhan dan usaha berhasil dan dipakai Tuhan. Dan berkati untuk Ibu Yeni dan Suryogo, Tuhan Yesus diberkati. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Tuhan Yesus, untuk Ibu Teni diberkati, Tuhan Yesus, untuk Pak Antoni dan Liana diberkati, Tuhan Yesus, dan terutama Tuhan Yesus berikan Pak Dama diberkati, dan juga Pak David Rahajar diberkati, Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini selalu tercukupi. Dan juga kami berdoa untuk Pak Akyat dan Susan, Tuhan Yesus dipakai dengan heran dan luar biasa, dan diberkati usahanya berhasil selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya,
dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Serahkan kepada Pendeta Agus di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Pendeta Darniati Pariaji, terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk doanya. Kita percaya doa-doa kita Tuhan sudah dengar, amin. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Natal yang indah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang membawa damai sejahtera Tuhan, membawa sukacita kesukaan besar dari sorga. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita dari sorga terus menyertai hari-hari hidup kami ke depan. Dan kami percaya kami generasi minyak dan anggur hidup berkemenangan, hidup penuh dengan keajaiban Tuhan. Berkati umat-Mu, sebentar akan pulang, berkumpul bersama keluarga, menikmati Natal, menikmati berkat yang indah dari Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan terus menguasai hidup mereka, menguasai keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Sony bersama keluarga, Pak Yoris bersama keluarga diberkati, para singer, para pemain musik, Renaldi, juga Melvin, juga Daniel Salem, Diko bersama keluarga diberkati Tuhan, choir, penerima tamu, food collector, petugas perjamuan, sound system, tim media, siapapun yang melayani, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk membawa, menghantar jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, juga Kargo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, bisa menjumpai kanan kiri depan belakangnya. Katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Selamat datang, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Tuhan selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberia.